Selamat pagi, Bu Pauline, Pak Widi, dan juga teman-teman, serta semuanya yang menonton presentasi penjelasan saya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Albertus Maseni Kotoran dari kelas 10 IPA 5 absen 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang objek yang saya observasi. Nah, sebelum itu saya juga mau meminta izin untuk memakai masker dikarenakan saya berada di luar rumah dan saya harus menjaga protokol kesehatan yang ada. Nah, barang yang akan saya observasi yaitu ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Nah, ini adalah sepeda Orbea Avan tahun 2016. Nah, sedikit tentang Orbea Avan. Ini adalah sepeda yang dibuat oleh pabrikan Orbea di Maliba, Spanyol. Bahan dari sepeda ini hampir semuanya karbon. Yang paling kelihatan karbonnya itu bagian sini, frame ini, dan juga bagian fork. Nah, sepeda ini dibuat untuk berfokus pada kenyamanan saat bersepeda. Sepeda ini juga sering dipakai pada kategori endurance bike. Nah, dengan demikian, Avan ini memiliki geometri yang lebih santai daripada seri Orca. Dan dengan frame yang berukuran lumayan besar, Avan ini memiliki head tube pada bagian sini yang lebih tinggi dan juga head tube yang jauh lebih panjang daripada yang tadi Orca. Setelah itu, wheelbase dan juga chainstay itu pada bagian ini lebih panjang sehingga saat bersepeda memberi kesan yang lebih halus lagi dan menawarkan penanganan yang lebih pasti dan juga lebih dapat diprediksi. Nah, sekarang pada Orbea ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah frame set. Frame set Orbea Avan ini terdiri dari frame ini sendiri dan juga fork atau yang disebut garpu sepeda. Nah, frame sepeda ini menggunakan frame dan fork juga dengan bahan karbon yang dibuat oleh pabrikan Orbea itu sendiri. Frame ini berukuran 47 yang tergolong agak kecil untuk para pesepeda. Biasanya frame size kecil ini dipakai untuk para pesepeda wanita ataupun orang-orang yang tingginya agak rendah. Nah, selanjutnya sepeda ini menggunakan group set dari Shimano. Shimano ini adalah pabrikan dari asal Jepang yang membuat group set, yaitu gabungan alat-alat mekanikal untuk menggerakkan sepeda ini. Nah, yang pertama, sepeda ini menggunakan crankset dari FSA dan juga Shimano 105. Bagian FSA-nya yaitu pada bagian crank dan juga pada bagian chain ring dan juga dekat bottom bracket. Itu semua dari FSA. Hanya yang Shimano 105 yaitu pada chain ring, dekat chain ring sini, dan juga ada beberapa bagian part yang 105. Setelah itu ada shifter atau yang biasa disebut drifter. Ini adalah alat untuk mengerem dan juga mengganti gigi pada sepeda ini. Nah, selanjutnya yaitu bagian rem. Kaliper rem dan juga rotor remnya saya pakai, yang sepeda ini pakai dengan rotor dan juga brakes kalipernya dengan Shimano 105. Nah, setelah itu ada front derailleur yang berguna untuk mengganti gigi pada bagian depan dan juga rear derailleur untuk mengganti gigi pada bagian belakang. Dua-duanya dari Shimano 105 seri 5800. Setelah itu ada juga chainnya atau rantainya dari Shimano 105 juga, sehingga rasio dari rantai ini sudah sesuai dengan group set yang ada. Setelah itu yang terakhir yaitu keset, yang biasa di Inggrisnya yaitu keset, kalau di Indonesianya yaitu sprocket. Ini adalah buatan juga dari Shimano, tapi serinya yang lebih tinggi yaitu seri Ultegra. Nah, Shimano 105 ini
hampir semuanya berbahan aluminium atau besi. Seperti contohnya front derailleur, ini juga besi. Kalau untuk yang kaset ini berseri Ultegra itu seri yang pada Shimano ada 105 Ultegra di atasnya. Ultegra ini sudah bercampur dengan karbon, tapi untuk sprocket ini tetap mirip-mirip, hanya berbeda bobot sedikit, tetapi bahannya masih sama. Setelah itu pada bagian headset, sepeda ini menggunakan FSH karbon, spacer dari FSH karbon dan juga headsetnya, serta menggunakan stem dari FSH juga berbahan aluminium. Sementara yang tadi yang di bagian bawah sini berbahan karbon. Nah, lanjut dengan stem ini berukuran 90 mm atau 9 cm. Lanjut kita sepeda ini menggunakan drop bar dari S-Works Shallow Bend berukuran panjangnya 42 cm atau 420 mm. Sepeda ini juga menggunakan ban depan belakang Shimano RX 010 disc clincher. Nah, clincher ini adalah sebutan untuk ban atau ya pokoknya ban ini yang menggunakan ban dalam. Ban ini juga ban luarnya menggunakan Pirelli P0 Velo Classic yang berukuran 25C. Selanjutnya sepeda ini menggunakan pedal dari Look Kyo, serinya 3 Classic, Kyo 3 Classic. Torsinya atau kekuatan pedalnya ini maksimal 12 Nm untuk mengunci sepatu pedalnya yang ada pada sepatu khusus sepeda. Nah, look ini berbahan chromoly ataupun besi. Setelah itu ada seat post Thomson Elite yang berdiameter 31,8 mm dan juga panjangnya 410 mm. Ini berbahan aluminium yang sepeda ini pakai karena yang sebelumnya seat postnya ternyata tidak kuat sehingga rusak. Dan juga ini pakai saddle dari Physics Arion Classic berukuran 30 cm kali 130 mm. Jadi 30 cm sama 13 cm. Nah, berbahan karbon dan campur railnya ini, bagian besinya sini berbahan aluminium. Nah, setelah itu sepeda ini juga menggunakan lampu dari TAF LED yang dibuat oleh TAF itu sendiri. Ini kapasitasnya 500 mAh yang bisa menyala hingga 6 jam. Setelah itu ada bottle cage dari Rockbros, dibuat oleh pabrikan Rockbros itu sendiri untuk menaruh botol minum. Yang terakhir yaitu ada bike computer dari EXO-SS. Bike computer ini berfungsi untuk menampilkan data-data dan terbuat dari plastik, ya berbahan plastik gitu. Nah, berlanjut ada juga satu highlight ya, highlight yang ada sepeda ini yaitu stiker di bagian sini. Nah, stiker ini saya dapatkan saat mengikuti lomba Indonesian Road Bike Championship. Nah, Indonesian Road Bike Championship atau IROX ini salah satu event organizer atau sponsornya yaitu Enduro CS dan juga Rox Bike. Nah, ini adalah event pertama ya yang saya ikuti dalam seumur hidup tentang event, yaitu event balap sepeda. Hasilnya cukup memuaskan, jadi ini ada sebuah kenangan juga ya, bisa memasang stiker ini untuk menandakan saya bahwa pernah ikut lomba IROX ini. Nah, lanjut ke bagian manfaat. Overall sepeda ini cocok untuk digunakan seperti touring bike untuk bersepeda jarak jauh, dan juga seperti kategori sepeda ini yaitu endurance bike. Nah, sepeda ini juga enak untuk dibuat menggunakan untuk menjalankan tatangan atau seperti Grand Fondo ya, di dalam cycling ada, yaitu bersepeda 100 sampai 200 km atau lebih, dan juga tantangan lainnya yang bisa digunakan pada kategori endurance bike. Setelah itu ada juga drop bar, karena ya kan ada drop. Nah, ini saya sepeda ini memakai
drop bar dari S-Works ini dikarenakan lebih nyaman dan juga bisa menghemat bobot serta lebih rigid. Maka dari itu sepeda ini diganti menggunakan drop bar ini. Nah, setelah itu juga spacer yang ada di headset ini menggunakan dari FSA dengan berbahan karbon. Kenapa? Karena satu, look saya lebih cool, lebih keren gitu, dan juga bisa menghemat bobot dari sepeda ini, mengurangi bobot dari sepeda ini. Setelah itu group set yang sepeda ini pakai dari Shimano 105 karena sepeda ini saya rasa cukup untuk memakai 105 dikarenakan pemakaiannya juga tidak se ekstrim, dan juga group set Shimano 105 ini menurut saya sangat worth it ya, value for money. Maka dari itu sepeda ini dipakai group set 105 dicampur FSH tadi. Setelah itu ada ban ini, sepeda ini memakai ban dari Pirelli P-Giro Velo Classic karena satu, gripnya lebih bagus, lebih mencengkram saat di aspal ataupun yang lainnya, dan juga looksnya karena ini seri klasik, jadi di pinggir bannya biasanya disebut tan wall, yaitu warna yang ada pada pinggir ban sini, itu membuat sepeda ini looksnya lebih cool lagi. Selanjutnya itu sepeda ini menggunakan pedal dari look Kyo 3 Classic karena dibanding dengan pedal biasa, pedal ini lebih enak untuk mendeliver power dari penggunanya, dan juga serta lebih enak daripada pedal biasa. Setelah itu sepeda ini menggunakan seat post Compton Elite dikarenakan satu, untuk menghemat bobot, dan juga build quality dari seat post ini lebih bagus sehingga bisa dipakai lebih tahan lama daripada dibanding sebelumnya. Setelah itu saddle yang dipakai sepeda ini yang tadi yaitu Fizik Arion Classic karena salah satunya lebih nyaman dan juga menghemat bobot serta lebih rigid, build quality-nya lebih bagus. Nah, setelah itu ada lampu ini berfungsi untuk menandakan bahwa sepeda ini ada di jalan, seperti misalnya saat malam hari atau saat subuh masih gelap kondisinya, makanya menyalakan lampu biar kelihatan oleh pengendara lain atau pengguna jalan lain. Setelah itu yang terakhir itu bike computer ini berfungsi untuk menampilkan data-data saat bersepeda ataupun menjadi bahan analisis untuk kedepannya agar performa penggunanya bisa lebih baik. Nah, bike computer ini juga tidak hanya untuk menampilkan data-data ya, tetapi bisa berfungsi untuk menjadi limiter kita, karena bike computer ini menunjukkan angka-angka yang ada pada penggunanya. Misalnya penggunanya sudah mencapai limit, biasanya akan ada warning karena sudah disetting misalnya detak jantungnya segini, speednya segini, kecepatannya segini gitu, bisa di set, dan itu bisa menjadi sebuah peringatan untuk kita supaya tidak melebihi batas kemampuan, karena banyak di belakangan ini orang yang memaksa sampai limitnya, sampai keluar dari batasnya dan akhirnya kolaps ataupun meninggal dunia. Maka dari itu ini adalah salah satu alat yang paling penting dalam sepeda ini yang bisa digunakan. Nah, kesimpulan yang saya dapat berikan yaitu sepeda ini cocok untuk digunakan seperti ya tadi manfaatnya untuk seperti touring bike ataupun bersepeda dengan jarak jauh maupun dekat. Nah, sepeda ini juga menjadi sebuah milestone ya yang tadi saya sebut, bahwa ada stiker sebagai tanda saya sudah mengikuti salah satu lomba Indonesian Road Bike Championship pada tahun 2021 ini. Nah, sepeda ini sudah saya rawat dari 2016 hingga sekarang, dan juga sepeda ini memberi kesan feel-nya enak di jalan, nyaman di jalan, rigid juga, tidak seperti apa ya, ingin bersepeda terus karena terasa nyaman saat bersepeda, apalagi sudah ada lampu, ada bike computer yang bisa membantu kita untuk tidak kecelakaan ataupun yang lainnya, supaya hal itu bisa terhindar dengan adanya alat-alat ini. Sepeda ini juga tadi kan dilengkapi dengan
beberapa tambahan, beberapa parts yang sudah diganti, itu membuat sepeda ini lebih nyaman lagi, sehingga sepeda ini sangat seperti kayak menggoda untuk bersepeda dengan jarak jauh. Nah, itu yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya, Bu Pauline, Pak Widi, teman-teman dan juga semuanya yang sudah menonton presentasi saya kali ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.